ya. Misalnya contoh yang lainnya lagi, ya sebetulnya nggak terlalu susah karena grammar ini relatif mudah. Karena biasanya saya perhatikan setiap ujian, biasanya bagian grammar itu jawabannya betul gitu. Sedangkan yang lain kan kadang ada yang salah, tapi kalau ini biasanya betul. Nah, contoh misalnya diketahui lagi S sama dengan B, kok sama dengan menghasilkan A, B, atau lambda, kemudian atau A besar, atau B. Nah, misal seperti ini kan. Nah, ini tinggal kita buat aja seperti tadi juga, berarti S itu sebagai state awal, dia bergerak ke variabel B, nanti B itu sebagai state, transisinya di sini adalah B, atau dia juga akan sampai di variabel A, maknanya ada state A, ya. Nah, ini kan nggak ada nih di depannya, berarti di sini adalah lambda. Kemudian dari B, ya B itu akan menuju ke B lagi. Nah, tapi ada dua transisi di sini, ada A kecil, ada A kecil sekali lagi. Berarti maknanya, ya, ada suatu state bantuan, transisinya A, kemudian dari state bantuan tersebut kita akan balik lagi ke B, transisinya juga A. Seperti itu. Kemudian B atau lambda, berarti maknanya B ini adalah state final, ya, final state. Kemudian A, ya, A itu dia akan sampai di variabel A lagi, berarti dia akan ada loop dengan transisinya A atau B. Nah, atau B berarti dari A itu dia akan ada transisi B. Nah, ke state yang mana? Ya, makanya di sini ada suatu state bantuan. Ya, state bantuan atau final state-nya. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Nah, sekarang apakah bahasa yang dihasilkan oleh grammar ini? Apa bahasanya? Atau nggak usah bahasa dulu. Apa namanya? Regular expression-nya apa? Nah, biasanya kan lebih mudah itu bentar. Oh, sepertinya kalau halaman ini saya tutup, jadi pada nggak bisa masuk otomatis ya. Oke, apa tadi ya? Oh, ini ya. Nah, bagaimana dengan regular expression-nya? Ya, jadi regular expression untuk grammar ini apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Itu yang B, A, pangkat bintang A. B, A, pangkat bintang. A pangkat bintang. B buka kurung B A pangkat bintang A. Oke, B buka kurung A
bintang. Pangkat bintang. Oke. Satu lagi? A pangkat bintang. Oke. Atau ya, satu lagi tambah ya kan? A Tambah pangkat bintang. kemudian A Pangkat pangkat bintang. Ya. B pangkat bintang. Oke. Nah, sekarang bahasanya gimana? B A Alfabetnya apa? A, sama B. B, ya. Ups, silap, sorry. Sama dengan W, anggota dari alfabet. Ya, himpunan universalnya. Di mana W-nya apa? Regular expression. Ya, tinggal diubah aja dari regular expression-nya ini sebetulnya ya. Tapi nggak boleh pangkat Jadi, bintang di sini, tapi pangkat pakai N. N, ya kan? B, kemudian A, pangkat N, ya. Di mana N-nya itu lebih sama dengan 0. Kemudian ada satu lagi, W sama dengan A pangkat M. Jangan pangkat N ya, pangkat M karena kan beda. Ya, M lebih sama dengan 0. Bu, Gitu. Ya. Kalau misalnya itu kita samain sama-sama pangkat N, apa boleh? Tapi kita definisikan N-nya itu di paling akhir gitu. Beda. Oh. Maknanya jadi berbeda. Jadi kan kalau sama-sama N, ya, kalau sama-sama N berarti kesannya kalau kalau N-nya itu harus sama selalu. Jadi B, A pangkat 1 berarti A-nya juga harus pangkat 1. Seperti itu. Ya, jadi sebaiknya ya yang betulnya maksudnya dibedakan. Karena kan bukan berarti N-nya itu harus sama selalu. Jadi kalau pangkat 1, yang satunya lagi harus pangkat 1. Kalau pangkat 2, yang satunya lagi harus pangkat 2. Kan nggak bisa seperti itu. Jadi kan beda-beda ya. Bu. Paham maksudnya nggak sih? Paham, Bu. Makasih, Bu. Oke. Yang soal pertama tadi. Nah, ini soal pertama tadi. Apa nih regular expression-nya? A pangkat bintang. A pangkat bintang. A, kemudian A pangkat bintang. A pangkat bintang, terus atau ABB. ABB. A, B, kan ada final state nih di A, Oh, ya. ya kan? A, B, kemudian ABB. A, B, B. Ya, seperti itu. Yang lainnya bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. sekarang bahasanya. Saya mau nanya, Bu. Ya. Yang soal setelahnya tadi, Bu. Yang Soal yang mana? Yang ini? Itu kan grammarnya A kecil, A besar, terus B atau B. Kalau gitu nanti dari A itu ke state bantuannya itu transisi B-nya atau lambda, Bu? B, sorry, silap. B. B. Silap saya, B yang betulnya. Berarti ini ada silap ya. Berarti jadinya A pangkat bintang B ya. A pangkat bintang B, kemudian A pangkat M, B. Sorry, silap tadi. Nah, memang kalau otomata nih kayak matematika, salah sedikit aja udah salah selanjutnya ya. Jadi kalau jawab tuh harus betul-betul fokus gitu ya waktu menjawab.
Nah, kalau ini berarti bahasanya seperti apa? W anggota dari A, B, pangkat bintang, gimana? W-nya? W-nya? AA pangkat N. AA pangkat N, N-nya lebih sama dengan 0, kemudian AB. W sama dengan AB, kemudian W sama dengan ABB. W sama dengan ABB. Ya, koma ini kalau mau diganti dengan tanda gabung boleh juga, tanda koma boleh juga, karena ya maknanya sama aja sebetulnya ya. Ya, jadi seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya Bu, saya mau nanya lah Bu. Di Ya. yang itu kan dari S dengan transisi A ke state B. Habis itu ada transisi dengan lambda ke state yang baru dibentuk itu. Itu kan kalau dilihat berdasarkan rule-nya, si lambda itu kan menjelaskan bahwa si B itu yang jadi state penerima, bukan? Tapi kenapa dia ada transisi lagi ke akhirnya satu biji lagi tuh? Oh, nah ini kan tadi saya jelaskan bahwa ya lambdanya ini menandakan bahwa B-nya ini adalah state penerima. Nah, langsung kita buat di B-nya sebagai state penerima, boleh ya, boleh. Atau kita bisa jadi di sini nggak ada state penerima. Nah, ini state biasa. Nah, atau seperti biasa kita tambahkan satu state bantuan sebagai state penerimanya dengan transisi lambda. Boleh juga, sama aja maknanya. Ya, maknanya itu sama. Berarti kalau ditulis itu salah satunya ada yang hilang state penerima nih, Bu. Sebetulnya ya, sebetulnya karena ini transisi lambda, kalaupun di B-nya itu juga sebagai state penerima, sama aja. D-nya juga bukan sebagai state penerima, sama aja. Nah, kenapa transisi lambda? Maknanya kalau kita sampai di B, ya, kalau kita sampai di state B, ya secara otomatis kita akan berpindah ke state VF ini. Ini kan karena transisi lambda. Berarti benar secara penulisan untuk dua-duanya state penerima juga, maksudnya penulisannya benar kan? Ya, ya. Jadi istilahnya dibuat seperti ini ya, misalnya B, nah B-nya itu langsung sebagai state penerima boleh tanpa transisi ke VF, betul. Nah, atau dibuat B ke VF seperti ini, transisi lambda, betul. Atau mau ditambahin juga, ini istilahnya, ini yang terakhir ini pilihan iseng-iseng, bukan pilihan iseng-iseng, makanya betul juga ya dari sisi apa namanya, karena kan transisi lambda di sini ya, jadi betul juga. Nah, namun ya sebetulnya ini nggak perlu lagi. Kenapa? Karena di sini udah kita buat sebagai state penerima. Jadi kan sebetulnya nggak perlu lagi ke final state-nya ini. Itu. Ya, tapi kalaupun memang ada yang menjawab seperti itu ya dibetulkan juga karena secara apa namanya diagram finite otomatanya ya betul karena di sini adalah transisi lambda ya. Cuman intinya kalau memang di B kita sudah buat sebagai state penerima ya kita nggak perlu lagi transisi ke final state yang VF ini. Nah, ataupun kalau misalnya di B kita tambahkan satu transisi lambda ke final state VF, betul juga. Nah, ataupun kalau yang satu lagi, nah ini yang tadi saya bilang yang nggak ada kerjaan gitu kan, maksudnya di B-nya udah final state, tiba-tiba kita tambahkan lagi transisi lambda ke VF. Boleh ya, secara pengertiannya masih betul ya, secara diagram finite otomatanya betul, hasilnya sama. Kan yang namanya suatu apa namanya ya,
walaupun bentuk daripada finite otomatanya berbeda, tapi kalau hasilnya apakah itu hasil berupa regular expression-nya ataupun hasil bahasanya sama, ya maknanya ya bentuk daripada finite otomata itu ya sama gitu ya, walaupun bukan bentuknya berbeda, tapi jika hasilnya sama berarti bahasanya itu adalah sama. Tadi oke, ini